keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan diambil dari Mazmur 139 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Saudara-saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa di Persekutuan Doa Pagi GKI Surya Utama. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk pagi yang baru, untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Bagaimanapun keadaan kami, sehat maupun sedang sakit, dalam suka maupun dalam duka, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Oleh karena itu, biarlah dengan segala kesungguhan, kami mau membaca merenungkan firman Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di dalamnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami bekerja sama dengan orang yang kalau kerja ngasal atau tanggung? Misalnya kalau ada mesti pasang skrup, ada 4 skrup, dia pasang cuma 2. Yang penting kan udah nyambung gitu ya. Saudara-saudara, bagaimana rasanya? Tentu tidak menyenangkan. Tapi saudara-saudara sendiri apakah termasuk orang yang kalau bekerja
Kalau dalam pertemanan, dalam relasi keluarga, dalam pelayanan, saudara tipe yang all out, memberi seluruhnya, atau sekedarnya? Saudara-saudara, kadang-kadang ada banyak orang yang kalau melakukan sesuatu itu sekedarnya. Sekedar itu tadi, misalnya kan kalau dari skrup 4, 2 udah nempel, ya udah gitu, yang ngapain 2 lagi dipasang. Saudara-saudara, kenapa saya ngomongin skrup begini? Karena ada sebuah peristiwa pesawat jatuh akibat mesinnya copot di tengah udara. Dan ketika pesawat itu jatuh kan biasa ada investigasi. Ketika diinvestigasi, diperiksa, karena sebelumnya baik-baik saja pesawat itu dalam keadaan baik ketika mengudara. Lalu kenapa bisa di tengah jalan copot mesinnya? Ternyata saudara-saudara, salah satu skrup yang digunakan untuk memasang mesin itu bukan ukuran yang tepat. Kalau misalnya skrup itu cuma buat memasang meja ya, atau mungkin rak buku, kalau kendor-kendor dikit mungkin nggak apa-apa lah ya, kalau cuma satu. Tetapi ketika ini bicara soal pesawat udara yang membawa penumpang dan muatan, yang juga harus berhadapan dengan tekanan angin dan sebagainya, saudara-saudara, maka skrup yang tidak tepat itu bisa fatal akibatnya. Nah, tentunya kemudian ditanya kenapa bisa begitu, yaitu karena menganggap remeh suatu deskripsi pekerjaan. Ya udahlah, yang penting ada, dipasang. Saudara-saudara, oleh karena itu sebagai manusia sangat penting untuk kita memberikan yang terbaik, all out dalam menjalani kehidupan. Ya, kalau lagi berkumpul bersama dengan keluarga, bertemu dengan teman, all out. Jangan ada di sana tapi sambil main HP misalnya gitu ya. Keluarga kumpul tapi masing-masing sibuk sendiri. Jadi waktunya sudah dihabiskan tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa sih ada orang yang seperti itu? Kenapa sih ada orang yang tidak memberikan yang terbaik ketika bisa? Nah, ini mungkin ada sikap ungrateful, tidak bersyukur. Dan mungkin juga ada sikap arogan, merasa ungrateful, tidak bersyukur pada pekerjaan, pada pelayanan, pada kesempatan yang diberikan, dan merasa udah bagus saya mau kerjain. Udah bagus saya mau ada di sini. Jadi ya saya mau kerjain sekedarnya juga ya udah bagus kan, saya mau gitu. Nah, saudara-saudara, untuk itu saya mau mengajak kita untuk belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang hal kerajaan sorga pada cerita 10 gadis menyambut mempelai laki-laki. Nah, saudara-saudara, tentu perumpamaan ini sudah sangat sering saudara dengar. Tapi saya mau mengajak kita untuk membayangkan ya, berimajinasi pada pesta pernikahan saat itu. Pesta pernikahan saat itu jangan dibayangkan seperti pesta pernikahan di Jakarta atau di kota besar yang pakai wedding organizer, ada venue-nya, orang datang harus pakai undangan gitu ya. Ini tentunya ngomong sebelum pandemi. Tapi saudara, yang namanya pesta pernikahan pada zaman itu seperti pesta pernikahan di kampung. Ketika ada yang menikah, maka diundang gak diundang semua orang terlibat. Ya, yang ikut bantu masak, yang ikut bantu mungkin pasang tenda, mendekor dan sebagainya. Yang mungkin juga menyumbangkan hasil panennya untuk menjadi makanan bersama. Termasuk juga ada 10 gadis yang ambil peran dalam menyambut sang mempelai. Keberadaan mereka ini saudara-saudara bagian dari tradisi. Jadi kalau ada mempelai datang, maka ada anak-anak perempuan. Jadi anak gadis di sini bayangkannya jangan yang sudah dewasa ya, tapi anak-anak umur belasan tahun yang siap meramaikan pesta, mungkin dengan menari, membawa pelita dan sebagainya. Dan tugas mereka itu adalah hanya menyambut mempelai sambil membawa pelita, supaya kalau mempelainya datang sudah gelap, bagus kan? Jadi mempelai datang, karena mempelai laki-laki ceritanya menjemput mempelai perempuan di desanya, di kampungnya, lalu dibawa ke rumahnya, ke kampung halamannya. Lalu ketika mereka datang disambut nih oleh anak-anak gadis dengan menyalakan pelita, biar kalau zaman sekarang Instagramable. Nah, tugas mereka itu adalah seperti itu. Nah, saudara-saudara, apa untungnya? Untungnya dari mereka adalah mereka akan bisa ikut pesta. Dan kalau kita sekarang mungkin nggak ikut pesta nggak apa-apa, karena kalau yang namanya musim
kondangan tuh ya, yang namanya undangan tuh seminggu bisa 2-3 undangan, mungkin miss sekali 2 kali nggak masalah. Tapi untuk konteks ini pada masa itu, ya apalagi kalau hidup di desa ya saudara-saudara, yang namanya pesta pernikahan itu event of the year. Jadi kalau sampai nggak bisa ikut, bukan cuma nggak kebagian makan, nggak kebagian keramaian, nggak kebagian cerita. Nah, tapi gitu, kalau mau ikut pesta itu semua ada bagiannya, ada yang masak, ada yang membawa pelita dan sebagainya. Nah, yang menarik, tugas mereka cuma satu, bawa pelita dan pelitanya tentu harus nyala. Tapi yang 5 siap dengan buli-buli berisi minyak cadangan, yang 5 ini siap hanya dengan minyak yang sudah ada di pelita. Kenapa begitu? Mungkin mereka berpikir begini, belum tentu si mempelai datangnya pas hari udah gelap. Mungkin datangnya masih siang. Jadi pelitanya sebetulnya nggak usah dinyalakan, cukup mereka melambai-lambai. Dan kalau misalnya dia datang sudah agak senja, kan nyalanya cuma sebentar aja, cukuplah yang sudah ada di pelita. Nggak usah siap buli-buli cadangan. Nah ternyata si mempelai tidak kunjung datang, lalu mereka tertidur, sehingga lewat. Ya mungkin kalau misalnya mereka nggak ketiduran, begitu sudah sore, udah maghrib gitu, mereka mungkin cepet-cepet beli. Nggak cukup nih. Tapi karena mereka tertidur, sampai tengah malam si mempelai baru datang. Kok mempelainya telat banget sih, macet. Saudara-saudara tadi ya, karena mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan di keluarganya, di kampung halamannya, di situ juga diadakan pesta. Dan pestanya itu nggak pakai jam, tergantung. Bisa lebih lama dari perkiraan. Jadi mempelai laki-laki bisa dijadwal untuk pergi menjemput, tetapi untuk membawa pulang mempelai perempuan itu tergantung pesta di kampung mertua seperti apa. Oleh karena itu tentunya orang-orang yang menunggu untuk si mempelai datang itu nggak bisa memastikan jam berapa. Dan zaman itu belum ada share location, belum ada telepon yang nggak bisa ditanya udah sampai mana gitu. Nah, saudara-saudara, inilah ya yang Tuhan Yesus katakan, kerajaan sorga itu adalah untuk mereka yang sudah siap segalanya. Bukan cuma siap pelita dan minyak yang di dalam pelita, tapi juga siap dengan pelita, minyak di dalam pelita, dan juga buli-buli. Karena kita nggak pernah tahu kapan hidup itu selesai, apa yang akan terjadi di masa depan. Kesempatan selalu ada. Berkat kemurahan Tuhan selalu ada. Tetapi ketika kita tidak siap, atau ketika kita sudah menerimanya lalu kita tidak memberikan yang terbaik, saudara-saudara, sungguh konyol. Seperti 5 gadis yang disebut gadis yang bodoh ini. Dan apa yang terjadi kemudian adalah ketika mereka pergi terburu-buru membeli minyak, mereka datang lagi, pintu sudah ditutup. Nah saudara-saudara, di sini kita diingatkan bahwa hal kerajaan sorga adalah soal bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, anugerah yang besar itu, saudara-saudara, kita mengisi hidup yang sudah diselamatkan ini dengan memberikan yang terbaik. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak punya talenta. Dan saya juga yakin tidak mungkin Tuhan menutup semua pintu kesempatan. Bahkan mungkin Tuhan memberikan kita begitu banyak kesempatan, begitu banyak berkat dengan murahnya. Tetapi yang kita perlukan adalah sikap bersyukur dan rendah hati. Sehingga ketika kita mengerjakan satu pelayanan, satu pekerjaan, ketika kita berada dalam relasi, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak merasa, udah bagus saya ada, udah bagus saya mau memberi. Tetapi kita memberikan, berkontribusi, ya, mengupayakan yang terbaik. Dan saya juga yakin bahwa sama seperti 5 gadis yang bijak itu yang siap mereka ikut dalam keramaian pesta, dalam perjamuan kawin itu, maka kita yang memberikan terbaik, kepada kita juga ada kemenangan, ada upah yang Tuhan sediakan. Kita nggak bekerja untuk upah, saudara-saudara, karena kita sudah diberi kesempatan itu ya. Sama seperti gadis-gadis ini kan mereka nggak ada juga pesta tetap bisa jalan kan. Mereka ada ya supaya rame aja lah, supaya ada kemeriahan, tapi bukan yang penting. Demikian juga kita harus melihat hidup kita itu bukan sebagai yang utama, yang penting. Kalau nggak ada saya kehidupan tidak berjalan. Enggak, kita ini cuma orang-orang yang dapat kesempatan untuk menikmati anugerah, untuk menikmati hidup yang baik. Yang diperlukan dari kita adalah rasa syukur, kerendahan hati, sehingga kita mau selalu mengupayakan yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kami bersatu hati membawa permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi setiap kami. Maka dengan percaya sepenuhnya kami mau memanjatkan permohonan kami, karena kami tahu bahwa jawaban-jawaban doa kami adalah yang terbaik. Kami memohon saat ini ya Tuhan untuk pergumulan kami bersama menghadapi pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah diproduksi secara massal. Kiranya vaksin ini Tuhan berkati, Tuhan pakai sehingga membawa perlindungan yang maksimal bagi kami menghadapi COVID-19. Tuhan juga tolong berikan kami hikmat, kemampuan untuk menyebarkan vaksin ini secepat mungkin dengan seefektif mungkin. Biarlah semua pihak yang bertanggung jawab Tuhan mampukan dan Tuhan tolong dalam mereka melaksanakan tugas penyebaran vaksin ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah kiranya mereka tidak melupakan amanat dan mandat yang mereka dapat dari Tuhan dan dari rakyat. Sehingga biarlah mereka mengambil keputusan, memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan dan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Untuk itu kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu, baik GKI Surya Utama maupun gereja-Mu di seluruh dunia, agar kami juga bisa melakukan tugas panggilan kami dalam kesungguhan. Sehingga sekalipun saat ini di tengah pandemi, bahkan kami sulit untuk berkumpul bersama, tapi kami tetap bisa melakukan tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pembawa terang, sebagai penyebar kedamaian dan kasih. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk keluarga-keluarga yang tengah bergumul dengan COVID-19. Terlebih kami berdoa bagi mereka juga yang harus seorang diri bergumul dengan penyakitnya. Biar kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, pengharapan, dan karuniakan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu secara khusus selama pandemi ini, baik yang bergumul dengan masalah ekonomi, yang pendapatannya berkurang, mereka yang bergumul juga dengan masalah dalam keluarga, dalam relasi dengan sesamanya, atau mereka yang bergumul juga mendampingi anak-anak mereka dalam studi, dalam sekolah yang harus dilakukan secara online. Tuhan, berikan kami semua kesabaran, kemampuan, dan juga sukacita sehingga kami bisa mensyukuri segala hal yang terjadi. Walaupun tidak ideal, tetapi kami masih tetap bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Kami mau serahkan Tuhan juga doa-doa pribadi kami. Segala apa yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau Allah yang maha mengerti, Allah yang maha mendengar, Engkau yang menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah